Tahun depan mau narik 700 triliun untuk bayar hutang. Ini buruk sekali manajemennya. Kaum Begawan sudah lama ini nggak bahas Pak Ahok ini. Ya, saya cukup ngefans ini sama Pak Ahok. Meskipun dia pemarah. Suka marah-marah kalau memimpin itu. Tapi ya cukup enak karena ada nuansa kejujuran. Orang marah, losdol itu biasanya jujur biasanya. Nah, sudah lama nih Pak Ahok tidak bersuara. Cahaya Purnama tidak pernah bersuara. Dan baru kemarin pria yang cara bicaranya itu lugas, cukup keras berkomentar soal rencana tarian utang baru pemerintah. Ini masalah ekonomi nih, biasanya ngompor banyak nggak tertarik kalau bicara ekonomi. Tapi kita akan melihat komentar-komentar Pak Ahok yang menarik di sini. Lo mau dibuat kayak apapun, emang negara ini makin hari ini tambah bubrok. Pemerintah seperti tidak punya visi besar bagaimana membawa negara ini lebih baik. Negara MHP opo rai jelas fokusnya di pondasinya ya ini tentang ekonomi harusnya. Ini Sri Mulyani Indrawati teman saya sekolah ini ya terus piye. Judek saya ini. Ekonomi morak-marik, wajib ugal-ugal nggak gini nih. Dan atas pandangan Pak Ahok 1000% aku setuju apa yang disampaikan Pak Ahok. Ini bukan soal Pak Ahok petinggi DPP PDIP loh, enggak loh. Juga bukan perkara Pak Prabowo duduk PDIP, keliru menyimpulkan kalau seperti itu. Saya memberikan penjelasan secara objektif. Ya, yang saya ungkapkan secara fakta yang saya ketahui aja. Bila Begawan mendukung pemerintah di dalam konteks politiknya, bagaimana mengorkestrasi situasi tata negara ini. Masalahnya di sini, dukungan besar pada Prabowo tidak memberi efek lanjutan berupa pembenahan ekonomi Indonesia ini. Fakta di lapangan sangat menunjukkan sekali. Banyak PHK, banyak perusahaan tutup, kekuatan beli masyarakat turun, banyak toko-toko pada tutup, banyak tanah, rumah dijual. Ini ekonomi bubruk. Tadi sudah disinggung soal rencana penarian utang baru tahun depan. Mencapai 781 triliun. Badalah ini. Ini jangan-jangan utang mau dikorupsi para pejabat, ciloko loh rakyatnya. Yang bayar utang ini. Sebuah jumlah yang sangat besar, bahkan paling besar dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada zaman Jokowi memang pernah narik utang 870,5 triliun. Hanya saja itu terjadi di tahun 2021. Sewaktu pandemi, di mana ekses COVID bikin negara mesti ambil pinjaman. Disebabkan mayoritas dana buat penanganan pandemi, untuk menangani nyawa-nyawa masyarakat bangsa ini. Kalau yang kayak beginian dibiarkan, ditok wae, makin runyam nih bangsa kita ini. Bisa chaos, bisa ambruk ini negara ini. Bisa tercerai-berai. Dan kalau kita mau jujur, para pendukung pemerintah, wis do kelakep, ora iso ngomong, ora iso memberikan solusi. Yang ada di sini sama di sini, piye carane intu-intuan. Dia diam sejuta bahasa atas kondisi sekelilingnya. Coba cek saja apa yang mereka bisa ngebantah. Para pembantu presiden itu, para menteri itu, atas apa yang dikatakan mantan gubernur Jakarta itu. Hingga bulan ke-11 pemerintahan Prabowo, situasinya ya makin suram, utamanya di sektor ekonomi. Meski jalanan tetap ramai, namun pertumbuhan ekonomi tidak berjalan baik. Ini kalau rakyat yang biasa, apalagi rakyat pemuja, para penjilat itu, para rakyat sembako itu, mereka tidak mau, tidak tahu, tidak paham hal-hal seperti ini. Yang penting iso mangan bendino syukur, jangan. Rakyat tidak boleh hanya berpikir sampai di situ. Di mana-mana rakyat pada teriak ekonomi yang sangat sulit saat ini. Sedangkan Presiden menyatakan dua hal yang kontradiktif dengan fakta di lapangan atas anggaran negara ini. Masih saja ngomongin meluncurkan program yang ngabisin duit negara. Di sisi lain bicara tentang target tidak defisit. Nah, yang disampaikan Pak Ahok itu bukan kritik sebenarnya. Itu fakta yang coba ditutup-tutupi sama pemerintah. Khususnya sama Pak Prabowo. Hati rakyat makin pedih ini Pak. Tatkala pemerintah mengumbar penghargaan, melantik pejabat-pejabat baru, menambah jabatan pada menteri maupun wakil menteri. Rangkap jabatan, gajinya diberukkan mereka, sedangkan rakyat cari makan aja sulit. Seolah-olah Presiden Prabowo hanya berpikir orang-orang di sekelilingnya saja. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru. Nah, di dalam video tersebut di mana Pak Ahok atau Basuki Thahaja ini mengomentari mengenai tentang
kinerja DPR pada saat ini. Menurutnya di situ Pak Ahok bilang Ketua PDI Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini mengomentari tunjangan perumahan senilai 50 juta per bulan untuk anggota DPR Republik Indonesia. Menurut Pak Ahok, sejauh ini nilai tunjangan yang diterima anggota DPR tidak menjadi soal selama bisa bekerja secara profesional. Di situ juga menurutnya kalau saya anggota DPR mau gaji 1 miliar sebulan saya oke, tapi kamu buka dong anggaran kamu semua, kementerian semua anggaran dibuka dong, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipanggil kemana aja, kata dia. Dikutipnya pada tanggal 20 Agustus 2025. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan salah satu tugas anggota DPR adalah untuk mengawasi penggunaan pajak. Namun, saat ini justru para anggota DPR belum menjelaskan tugasnya dengan baik. Buktinya masih banyak masyarakat yang belum tahu pajak yang dikumpulkan digunakan untuk apa dan keperluan apa. Terus sekarang kamu tahu nggak pemerintah pakai duit berapa ya? Artinya lu anggota DPR nggak lakukan tugasnya dong, ujarnya di situ. Dia menyindir keras di situ. Sebagai anggota DPP PDI Ahok, ia menegaskan pihaknya juga langsung menyampaikan otokritik kepada anggota fraksi PDIP di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, seorang anggota DPR harus mengetahui secara detail penggunaan uang pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat selama ini. Nah, kita kritik dari partai kami. Kritik termasuk PDIP, kemana aja kalian gitu loh. Jangan cuman mau terima gaji-gaji aja, kata Pak Ahok di situ. Sebagai informasi, tunjangan perumahan untuk setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini menjadi sorotan masyarakat luas. Pasalnya, besaran tunjangan itu mencapai 50 juta per bulan, alhasil penghasilan setiap anggota DPR dalam sebulan bisa mencapai 100 juta. Sehingga membuat masyarakat semakin geram mendengarnya di situ. Selanjutnya, Ahok lontarkan juga otokritik tajam untuk anggota DPR dan soroti transparansi anggaran yang sudah dikeluarkan. Di situ Ketua PDI Pak Ahok ini atau Basuki Cahayapurnama menyampaikan otokritik tajam terhadap kinerja anggota DPR termasuk kader PDIP yang saat ini duduk di parlemen. Menurutnya, para wakil rakyat belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat. Ahok menegaskan bahwa otokritik ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi internal agar anggota DPR dari PDIP maupun partai lain lebih vokal menyuarakan aspirasi masyarakat atau rakyat di situ. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengawasan pembuatan undang-undang dan penyerapan aspirasi publik. Segitu juga termasuk PDI Perjuangan, katanya di situ, saya mau menyampaikan sebagai ketua, kita autokritik, Anda ini anggota parlementer, Prele itu ngomong, kenapa Anda semua diam tidak ngomong? Anda mesti ngomong dong, katanya di situ. Pada saat dia diundang di Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2025. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti transparansi penggunaan anggaran negara. Menurutnya wajar apabila anggota DPR digaji tinggi, bahkan 1 miliar per bulan asalkan ada keterbukaan penuh kepada publik mengenai alokasi dan pemanfaatan dana tersebut, sehingga masyarakat tidak juga mempertanyakan lagi mengapa dan kenapa diambil pajak dan untuk apa dilakukan. Kalau saya anggota dewa mau gaji 1 miliar sebulan saya oke, tapi kita juga harus buka dong anggaran semua, kementerian semua anggaran dibuka biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai kemana saja, ungkapnya. Ahok menilai transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Di situ juga tanpa keterbukaan wacana kenaikan gaji justru berpotensi memicu ketidakpercayaan masyarakat dan kritik tajam terhadap kinerja DPR selama ini. Sehingga para masyarakat semakin menjadi-jadi karena pajak sudah naik dan mempersulit yang namanya masyarakat di sini. Selanjutnya Pak Ahok juga bilang di situ melontarkan semua kritikannya kepada DPR. Namun Ahok mengingatkan pentingnya menekan potensi pemborosan anggaran agar masyarakat tidak lagi mempertanyakan terus penggunaan pajak dan harus menjadi prioritas DPR RI. Selain itu, menurutnya gaji tinggi hanya dapat dibenarkan jika fungsi pengawasan dijalankan dengan maksimal atau akuntabilitas tetap terjaga, katanya. Selain itu juga teman-teman, bagaimana menurut kalian mengenai tentang kinerja-kinerja DPR ini, dan bagaimana menurut kalian, apakah benar yang dikatakan Pak Ahok ini? Coba berikan komentarnya di kolom komentar.